Ramadan identik dengan buka bersama, acara yang sering diadakan anak-anak sekolah atau anak kuliahan. Bersama teman-teman, mereka buka puasa bersama di sebuah kafe atau restoran. Mungkin itu hal biasa yang terjadi di mana-mana. Yang mungkin tidak biasa adalah sekelompok mahasiswa yang buka bersama di alam gaib. Inilah kisahnya, dan selamat menyelami dunia misteri. Para mahasiswa di kelas B jurusan ekonomi berencana mengadakan acara buka bersama. Mereka bersepakat mengadakan acara itu di Kafe Hujan Teduh, sebuah kafe yang luas dengan sajian ayam bakar yang enak, dan harganya juga terjangkau. Semua orang di kelas B setuju. Beberapa mahasiswa, yang rumahnya jauh, tidak tahu di mana lokasi Kafe Hujan Teduh. Tapi itu bukan masalah, karena sekarang sudah ada maps di ponsel. Helga, Naeni, Radit dan Amsari adalah 4 mahasiswa yang rumahnya saling berdekatan, dan sama-sama tidak tahu di mana lokasi Kafe Hujan Teduh. Karenanya, mereka berempat memutuskan untuk kumpul dulu di rumah Helga, lalu berangkat bersama ke Kafe Hujan Teduh. Berdasarkan rencana, semua mahasiswa diharapkan sudah berkumpul pada jam 5 sore di Kafe Hujan Teduh. Sambil menunggu datangnya maghrib, mereka bisa mengobrol dan menikmati waktu bersama. Jadi, di hari yang ditentukan, semua mahasiswa kelas B pun sudah berdatangan ke Kafe Hujan Teduh pada jam 5 sore. Mereka sudah membuking satu ruangan khusus di Kafe Hujan Teduh, sehingga mereka lebih leluasa di sana. Sementara itu, Naeni dan Radit serta Amsari juga telah berkumpul di rumah Helga, sebagaimana yang mereka sepakati. Sore itu Radit membawa mobil, sehingga Naeni serta Helga dan Amsari bisa menumpang. Dari rumah Helga, mereka bersiap untuk berangkat ke Kafe Hujan Teduh. Karena sama-sama tidak tahu di mana lokasi kafe itu, Helga pun membuka ponsel, lalu mengetikkan nama kafe di Google. Setelah itu muncul nama Kafe Hujan Teduh di layar ponsel, dan pilihan untuk menggunakan map. Helga membuka map untuk mendapatkan rute menuju kafe tersebut. Setelah map terbuka, Radit pun mulai menjalankan mobilnya. Jarak dari rumah Helga ke Kafe Hujan Teduh lumayan jauh. Sambil terus melaju, mereka berempat mengobrol di dalam mobil sambil bercanda dan tertawa-tawa. Radit terus mengendarai mobil sambil menyesuaikan rute yang terpampang di ponsel. Waktu itu, jam makin mendekati pukul 5 sore. Perjalanan itu melewati jalan raya, sebagaimana yang ditunjukkan oleh rute Google. Namun, di tengah perjalanan, mereka mendapati kemacetan parah. Ada beberapa polisi, sementara suara sirine ambulans terdengar meraung-raung. Mobil Radit pun berhenti, bersama banyak kendaraan lain di sana yang tak terhalang kemacetan di depan. Radit membuka kaca jendela, dan bertanya pada seorang pengendara motor yang kebetulan melintas, mengenai kemacetan di depan. Pengendara motor itu menyatakan ada kecelakaan. Radit serta teman-temannya menyadari, mereka bisa menghabiskan banyak waktu jika menunggu kemacetan itu berkurang. Maka Helga pun meminta Google untuk memberikan rute alternatif yang bisa dipakai untuk menuju Kafe Hujan Teduh. Rute di ponsel pun berubah, dan kali ini memampangkan rute lain. Radit memperhatikan rute itu sejenak, lalu mulai memutar mobilnya. Setelah melaju beberapa saat, Radit membelokkan mobil ke arah yang ditunjuk map, lalu melaju dengan bebas karena jalanan relatif sepi. Berdasarkan map, rute yang harus mereka lalui tidak semudah lewat jalan raya tadi, tapi Radit dan yang lain tidak mempersoalkan. Toh jalan alternatif ini lumayan sepi sehingga mobil bisa melaju kencang. Mereka kembali menikmati perjalanan, sementara Radit terus mengemudi sambil terus mengikuti rute yang ditunjukkan di map. Namun, seiring perjalanan, mereka mendapati jalan itu makin sepi, makin gelap, dan kanan-kiri mereka seperti tertutup kabut yang entah muncul dari mana. Radit terpaksa menyalakan lampu jauh, agar bisa menembus kabut yang makin pekat, dan mobil terus melaju sesuai petunjuk di map. Beberapa saat kemudian, mereka tidak lagi mendapati kabut, tapi suasana yang mereka saksikan seperti asing, bukan suasana perkotaan yang biasa mereka kenal.
Radit meminta Helga memastikan apakah rute mereka masih benar. Dan Helga memperhatikan ponsel sesaat, memastikan kalau rutenya masih benar. Di layar ponsel bahkan ada pemberitahuan bahwa kafe Hujan Teduh tinggal 70 meter lagi. Radit pun terus melajukan mobilnya. Dan tepat sebagaimana yang ditunjukkan map di ponsel, mereka akhirnya sampai di sebuah kafe. Tapi kafe itu tampak sepi. Padahal jam di ponsel menunjukkan pukul 17.21, sementara teman-teman meminta agar mereka sudah ngumpul pada pukul 17. Dengan ragu-ragu, Radit menepikan mobilnya di dekat kafe itu. Kemudian ia dan teman-temannya turun dari mobil. Mereka melangkah menuju pintu kafe sambil bertanya-tanya apakah ini benar kafe Hujan Teduh. Mereka masuk ke kafe, dan mendapati di dalamnya ada meja kursi seperti umumnya kafe. Ada beberapa orang yang terlihat sedang duduk di salah satu meja, juga ada pelayan yang mendekati mereka. Tapi tidak ada teman-teman mereka. Apakah teman-teman mereka belum datang? Amsari bertanya pada pelayan yang datang, apakah ini benar kafe Hujan Teduh? Pelayan itu tersenyum sambil mengangguk. Naeni lalu berkata pada pelayan itu bahwa mereka bermaksud buka bersama di kafe tersebut bareng teman-teman, dan mereka juga sudah membooking satu ruangan khusus. Naeni bertanya, apakah teman-teman kami sudah datang? Pelayan itu kembali tersenyum, dan menjawab, mungkin sebentar lagi. Radit dan Amsari serta Naeni dan Helga lalu mengambil tempat duduk di salah satu meja, sementara Helga membuka ponsel untuk menelepon temannya, mengabari kalau mereka sudah sampai di kafe Hujan Teduh. Tapi Helga lalu mendapati ponselnya tidak mendapat sinyal. Ketika Radit dan Amsari serta Naeni ikut membuka ponsel masing-masing, mereka juga mendapati ponsel-ponsel itu tidak mendapat sinyal. Ketika mereka masih kebingungan karena mendapati ponsel kehilangan sinyal, dua pelayan muncul sambil membawa nampan, yang lalu ditaruh di meja tempat Radit dan teman-temannya duduk. Di nampan itu ada masakan yang tampak aneh, dan Helga buru-buru berkata pada pelayan, kami belum pesan apa-apa, karena masih menunggu teman-teman kami. Tapi dua pelayan itu hanya berdiri menatap mereka sambil tersenyum, kemudian mengangguk dan berlalu. Radit dan Helga saling berpandangan dengan bingung. Sementara Naeni dan Amsari tampak heran mendapati layar ponsel mereka. Naeni lalu berkata, kayaknya bukan cuma sinyal yang hilang, jam di ponsel kita juga sekarang nggak jalan. Radit dan Helga pun ikut melihat layar ponsel, dan mendapati jam di layar ponsel mereka juga telah berhenti. Semua jam di ponsel menunjukkan pukul 17.21, dan Radit ingat itu adalah jam terakhir yang sempat ia perhatikan saat sampai di kafe ini. Artinya, sekarang mestinya sudah melewati pukul 17.21. Ketika Radit dan Helga masih terbengong sambil memandangi layar ponsel, Naeni dan Amsari memperhatikan masakan yang ada di nampan di meja mereka. Naeni dan Amsari baru melihat masakan seperti itu, mirip daging ayam yang dimasak dalam keadaan utuh, hingga ukurannya besar, dan Naeni mencoba menyentuhnya. Tapi seketika ia menarik jarinya dengan kaget, karena merasakan daging yang ia sentuh di nampan terasa bergerak. Amsari yang melihat itu jadi penasaran, dan ikut menyentuh daging berukuran besar di nampan. Sama seperti Naeni, ia juga terkejut ketika merasakan daging yang tampak sudah matang itu terasa bergerak atau berdenyut. Radit dan Helga ikut penasaran, dan mereka juga mencoba menyentuh daging itu. Radit cukup lama menyentuh daging tersebut, dan benar-benar merasakan daging itu memang berdenyut-denyut. Ketika mereka masih terheran-heran memandangi daging besar di nampan, tiba-tiba daging itu bergerak seperti merekah, lalu terbuka. Dari dalam daging terlihat banyak hewan seperti cacing yang bergerak-gerak saling membelit, dan cacing-cacing berukuran cukup besar itu mulai menggeliat-geliat keluar dari dalam daging. Beberapa cacing bahkan sudah ada yang melata di atas meja. Naeni tanpa sadar menjerit karena ketakutan, sementara Helga tampak shock. Amsari, yang lebih dulu sadar, mengatakan, kayaknya ada yang nggak beres dengan kafe ini. Lalu ia segera menarik Naeni untuk keluar dari kafe tersebut. Radit dan Helga pun mengikuti mereka,
Dan 4 mahasiswa itu segera menuju ke mobil yang masih terparkir di tempatnya semula. Dalam waktu singkat, Radit dan 3 temannya sudah berada di dalam mobil. Dan Radit segera melajukan mobilnya seperti kesetanan. Ia masih ingat rute yang tadi ia lewati, dan menggunakan rute itu untuk meninggalkan kafe aneh tersebut. Mobil pun terus melaju dengan kencang, sampai kemudian mereka mendapati kabut yang tadi mereka lihat saat datang ke sini. Radit menyalakan lampu jauh di mobilnya, dan menembus kabut tebal di depan, dan terus tancap gas. Beberapa saat kemudian, kabut di jalan semakin menipis, hingga akhirnya benar-benar hilang. Saat itu juga, Helga mendapati ponselnya kembali mendapat sinyal, dan jam di ponsel sudah berubah. Jika tadi jam di ponsel berhenti pada pukul 17.21, sekarang tiba-tiba berubah jadi pukul 23.42. Helga meminta teman-temannya mengecek ponsel, dan mereka pun sama-sama kaget mendapati jam di ponsel telah berubah ke pukul 23.42. Amsari lalu mencoba menelepon Ardi, teman sekelas mereka, dan menanyakan soal buka bersama yang mereka rencanakan. Ketika telepon itu tersambung ke Ardi, Amsari mendengar Ardi berkata, "Kenapa kalian tidak datang? Kami semua menunggu kalian, tapi sampai Isya tidak juga datang." Amsari menjawab dengan linglung, bahwa dia bersama Radit, Naeni dan Helga sebenarnya sudah datang ke kafe menggunakan rute yang ditunjukkan Google di ponsel. Tapi mereka sepertinya salah kafe. Amsari lalu bertanya, apakah teman-teman masih di kafe? Ardi seketika menjawab, ini sudah tengah malam. Kami semua sudah pulang dari tadi. Sementara Radit terus mengemudikan mobilnya, dan makin lama ia makin mengenali jalanan yang mereka lalui. Sambil terus melaju untuk pulang, Radit dan teman-temannya membahas kafe aneh yang baru mereka datangi, sinyal yang hilang, jam di ponsel yang berhenti, sampai perbedaan waktu yang terjadi. Mereka tadi hanya beberapa menit di kafe aneh itu, dan mengira masih sore, tapi ternyata sekarang sudah tengah malam. Mengapa bisa terjadi perbedaan waktu yang jauh semacam itu? Helga berkata, jangan-jangan tadi kita tersesat ke alam gaib. Meski dengan ngeri, teman-temannya menyadari mungkin itulah yang terjadi. Entah bagaimana, rute yang ditunjukkan Google bukan mengarahkan mereka pada kafe hujan teduh tempat buka bersama, tapi malah menyasarkan mereka ke sebuah kafe yang ada di alam gaib. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe, agar tidak ketinggalan kisah-kisah misteri lain di channel ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya.